Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dian Susana Leka, NIM 204111093. Di sini saya akan membawakan materi tentang reaksi identifikasi kation dan anion. Yang pertama adalah teori fisik reaksi identifikasi kation dan anion. Ikatan ion terbentuk oleh pemindahan satu atom yang memberikan satu atau lebih dari elektron terluar di atom lain yang kehilangan elektron menjadi ion positif kation, atom yang mendapatkan elektron menjadi ion negatif anion. Ion adalah atom atau gugus atom yang bermuatan nitrit. Ion dapat terbentuk pada reaksi kimia ketika elektron berubah menjadi ion positif, sedangkan atom yang menerima elektron berubah menjadi ion negatif. Anion adalah ion yang bermuatan negatif, misalnya ion yang tertarik ke anoda dalam bentuk elektrolisis dalam tabung hampa elektronik. Anoda menarik elektron dari katoda dalam alat elektronik vakum. Elektron dipancarkan anoda dan menarik ke katoda. Kation adalah ion yang bermuatan negatif positif, yaitu ion yang tersalib ke katoda selama elektrolisis dalam alat elektronik vakum. Elektron dipancarkan oleh katoda atau mengalir ke anoda. Ikatan ion terjadi akibat gaya tarik menarik antara ion positif dan ion negatif. Atom yang mempunyai energi ionisasi rendah memberikan ikatan ion dengan atom yang mempunyai afinitas elektron tinggi atau antara atom-atom yang mempunyai keelektronegatifan yang tinggi. Jika struktur ion stabil, maka muatan ion kecil mengakibatkan atom dengan mudah membentuk suatu ion. Pemurnian endapan melalui pencucian. Kadang-kadang digunakan larutan pencuci yang banyak mengandung ion senama, bukan sekedar air murni. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kelarutan dari endapan tersebut. Teknik lain yang dapat lebih dipahami melalui prinsip keseimbangan dengan dua atau lebih ion dalam larutan, yang masing-masing dapat diendapkan oleh reaksi yang sama dan dipisahkan oleh reaksi tersebut. Anion terbentuk jika anion memperoleh satu atau lebih elektron. Ion yang terbentuk mempunyai lebih banyak elektron daripada protonnya, sedangkan atom yang melepaskan satu atau beberapa elektron membentuk ion yang bermuatan positif yang disebut kation. Alat dan bahan. Alatnya tabung reaksi. Bahannya larutan Al2SO43, larutan NaOH, larutan NH3, larutan BaCl2, larutan H2SO4 pekat, larutan HCl encer, larutan HCl pekat, larutan HNO3 encer, larutan HNO3 pekat. Cara kerja. A. Ion Al3+. Yang pertama, menyiapkan dua tabung reaksi yang telah diberi label dan mengisi 5 ml larutan aluminium sulfat pada masing-masing tabung reaksi. Yang kedua, menambahkan tetes demi tetes larutan NaOH ke dalam tabung pertama sebanyak 8 tetes. Yang ketiga, menambahkan larutan NaOH berlebih 5 tetes. Yang keempat, mengamati perubahan yang terjadi, lalu mengulangi percobaan kedua dan ketiga pada tabung kedua dengan mengganti larutan NaOH menjadi larutan NH3. Yang kelima, membandingkan perubahan yang terjadi pada masing-masing tabung. Yang B, ion SO4 2-. Yang pertama, menyiapkan 4 tabung reaksi yang telah diberi label dan mengisi masing-masing tabung reaksi dengan larutan aluminium sulfat sebanyak 3 ml. Yang kedua, menambahkan 3 ml larutan barium klorida ke dalam masing-masing tabung tersebut. Yang ketiga, menambahkan larutan HCl encer pada tabung 1. Yang keempat, menambahkan larutan HNO3 encer pada tabung 2. Yang kelima, menambahkan larutan HCl pekat pada tabung 3. Yang keenam, menambahkan larutan HNO3 pekat pada tabung 4. Yang ketujuh, mengamati perubahan yang terjadi pada masing-masing tabung reaksi. Pembahasannya, hasil
percobaan identifikasi ion Al3+ dengan menggunakan larutan NaOH dan larutan NH3 diperoleh endapan. Endapan terbanyak diperoleh pada saat penambahan dengan larutan NaOH dan NH3 encer. Pada penambahan larutan NaOH dan NH3 pekat diperoleh endapan yang lebih sedikit. Hal ini disebabkan bila suatu larutan semakin pekat, maka kemampuannya dalam mengikat dan mereaksi ion semakin besar, sehingga endapan semakin sedikit. Bila suatu larutan semakin encer, maka kemampuan dalam mengikat ion semakin kecil. Pada identifikasi ion SO4 ditambahkan larutan HCl encer dan pekat serta HNO3 encer dan pekat. Penambahan masing-masing larutan dihasilkan endapan yang jumlahnya berbeda antara tabung yang satu dengan tabung yang lain. Penambahan HCl tabung yang ditesesi HCl pekat, jumlah endapannya lebih banyak dibandingkan dengan tabung yang ditetesi HCl encer. Hal ini disebabkan karena HCl pekat mempunyai konsentrasi lebih tinggi pada saat bereaksi lebih kuat dengan barium, sehingga jumlah endapan barium klorida yang dihasilkan akan lebih banyak, sedangkan HCl encer konsentrasinya lebih rendah sehingga jumlah endapannya terbentuk sedikit. Selain terbentuk endapan, juga terbentuk banyak uap. Pada penambahan HNO3, jumlah endapan yang terbentuk HNO3 lebih encer dibandingkan pada penambahan HNO3 pekat. Hal ini disebabkan karena kemampuan melakukan HNO3 pekat lebih kuat dibandingkan HNO3 encer, sehingga larutan pada tabung dengan penambahan HNO3 encer lebih banyak dibandingkan dengan tabung penambahan HNO3 pekat. Dari penambahan ini hanya terbentuk sedikit. Kesimpulan yang pertama, bila larutan semakin encer, maka endapan yang dihasilkan semakin banyak. Bila larutan semakin pekat, maka endapan yang dihasilkan semakin sedikit. Yang kedua, identifikasi dengan ion Al3+, terjadi endapan baik Al3+ tambah NaOH maupun Al3+ tambah NH3. Yang ketiga, larutan amonia bersifat basa lemah bila dicampurkan dengan larutan aluminium sulfat membentuk endapan keruh berupa butiran tepung. Yang keempat, identifikasi ion SO4 dengan HCl pekat, encer serta HN3 pekat dan encer menghasilkan endapan tepung berwarna putih. Yang kelima, pada penambahan HCl pekat endapannya lebih banyak daripada penambahan HCl encer, sedangkan penambahan HNO3 encer jumlah endapannya lebih sedikit daripada HNO3 pekat. Sekian dari saya materi yang saya bawa. Terima kasih.